Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Anugrah Farios, NIM 19329083, jurusan Ilmu Agama Islam, berasal dari kelompok 12 mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Aulia Putri, jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 20042008. Saya dari kelompok 12 Studi Masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Rahmayuni dari jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi dari kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan, NIM 19321085, Prodi Teknologi Penginderaan Jauh, berasal dari kelompok 12 mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kelompok kita, yaitu kelompok 12 dengan anggota Citra Aulia Putri, Fikra Rahmayuni, Muhammad Raihan, Aziz Anugrah Farios, dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Nofrion. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi mengenai masyarakat Indonesia dari manusia purba, masa kerajaan, masa kolonial, dan masa pasca kolonial. Yang pertama adalah masa purba. Manusia purba disebut juga sebagai prehistoric people, adalah manusia yang hidup jauh sebelum dikenalnya tulisan. Mereka memiliki alat pendukung yang terbuat dari batu dan diyakini telah mendiami bumi sekitar 4 juta tahun yang lalu. Jadi jenis manusia purba yang pertama adalah Meganthropus. Ciri-cirinya, ukuran fisik manusia purba jenis ini besar dan bentuknya tegap. Diperkirakan makanan manusia purba ini adalah tumbuhan dan hidupnya pada zaman Pleistosen awal. Yang kedua, Pithecanthropus, yaitu ada dua jenis, ada Pithecanthropus mojocartenis dan Pithecanthropus erectus. Yang ketiga, Homo, ada tiga jenis, yaitu Homo saulensis, Homo wajakenis, dan Homo floresiensis. Yang kedua adalah masa kerajaan. Semenjak zaman kejayaan kerajaan-kerajaan Indonesia, masyarakat mengabdi kepada kepentingan keraton dan selalu hidup menerima apa adanya. Kekuasaan-kekuasaan di daerah diserahkan kepada bupati dan penggawanya. Mereka memungut hasil bumi dari masyarakat. Hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama sampai datangnya VOC ke Indonesia. Yang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yang pertama ada Kerajaan Sriwijaya yang merupakan salah satu kemaharajaan bahari yang terbesar di Pulau Sumatera. Yang kedua, Kerajaan Singasari, yaitu kerajaan di wilayah Jawa Timur dan didirikan oleh Ken Arok. Yang ketiga, Kerajaan Majapahit, yaitu kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir yang bisa menguasai Nusantara. Yang keempat, Kerajaan Pajajaran atau Sunda Galuh, yaitu berada di Pulau Jawa, terletak di kawasan Sungai Citarum dan ada di sebelah baratnya. Yang kelima, Kerajaan Kediri, yaitu salah satu kerajaan yang ada di Jawa Timur dan sudah ada sejak abad ke-10. Yang keenam, Kerajaan Kalingga atau Holing, yaitu kerajaan yang berdiri sejak 6 hingga 7 Masehi. Kerajaan ini berada di Jawa Tengah. Yang ke-8 yaitu Kerajaan Mataram Kuno, yaitu berdiri di Jawa Tengah sejak abad ke-9. Kerajaan ini banyak meninggalkan prasasti. Lanjutannya adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini merupakan kerajaan tertua. Kerajaan ini sudah ada sejak abad ke-4 dan lokasinya di Kalimantan Timur. Yang selanjutnya itu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara itu adalah salah satu kerajaan tertua yang ada di Indonesia dan banyak meninggalkan tanda sejarah untuk Indonesia. Yang selanjutnya itu adalah Kerajaan Salakanegara. Dalam beberapa catatan, kerajaan ini menjadi salah satu leluhur dari suku Sunda. Yang selanjutnya itu adalah Kerajaan Wijayapura dan Kerajaan Kanjuruhan. Yang ketiga adalah masa kolonial. Yang pertama adalah perkembangan kelompok birokrat di masa pemerintahan kolonial. Dalam melaksanakan pemerintahannya, Belanda menerapkan sesama di atas yang artinya Belanda memerintah rakyat melalui tangan perantara, yaitu melalui golongan birokrat Jawa yang disebut dengan priai. Priai muncul pada zaman penjajahan Belanda sebagai sebutan terhadap kaum bangsawan atau pegawai pemerintahan Hindia Belanda yang telah memperoleh pendidikan untuk mengabdi menjadi pegawai. Selanjutnya itu adalah ciri hubungan sosial kelompok birokrat. Hubungan kaum birokrat dengan atasannya bersifat paternalistik, sedangkan hubungan di antara kaum birokrat bersifat hierarkis. Hubungan kaum birokrat dengan pembesar Belanda juga bersifat hierarkis. Antar kaum birokrat umumnya memiliki hubungan yang bersifat endogamus, artinya perkawinan dapat terjadi di antara kaum priai sendiri, sehingga kaum priai di suatu kota akan mempunyai hubungan kekerabatan dengan birokrat lain. Yang selanjutnya itu adalah perkembangan golongan pasar di masa pemerintahan kolonial. Yang pertama itu ada kelompok kecil sebagai pedagang sandang yang relatif mewah. Yang kedua, sekelompok pedagang desa yang semi-profesional dengan modal relatif kecil.
Yang ketiga, segolongan pedagang yang sepenuhnya profesional yang bermula dari pedagang keliling dengan menjajakan kain, barang kelontong yang biasanya ada kaitannya dengan Cina. Yang keempat adalah kelompok orang Cina yang menyediakan hampir seluruh kebutuhan hidup dan dilengkapi dengan barang-barang impor. Yang keempat itu adalah masa pasca kolonial. Warisan kolonial Belanda memiliki banyak segi fisik maupun non-fisik. Ia juga menyimpan dampak buruk dan kebijakan. Justru karena berdampak buruk itulah kita memerdekakan diri menjadi sebuah bangsa, bahkan dengan revolusi. Kita juga bisa belajar dari pengalaman buruk zaman kolonial, menjadikan pembelajaran bagi generasi kita. Sekian itulah hasil presentasi dari kelompok kita. Jika ada yang ingin menanggapi atau bertanya, silakan. Terima kasih kepada Citra yang telah menyampaikan materi. Izin untuk menambahkan materi, Citra. Oke, Kak. Silakan, Kak. Sebelumnya, Citra sudah menyampaikan jenis manusia purba, yaitu Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Pithecanthropus erectus dan Pithecanthropus mojocertenis. Nah, Pithecanthropus mojocertenis ini sesuai dengan namanya, jenis ini ditemukan oleh von Koenigsegg pada tahun 1936 di desa Pening dekat Mojokerto dan di desa Saimiran dekat Surakarta. Yang kedua yaitu Pithecanthropus erectus. Nah, jenis ini ditemukan oleh E. Du Bois di desa Trinil pada tahun 1890 berupa tulang rahang, 2 geraham, bagian atas tengkorak, dan tulang paha. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, terutama bentuk tulang paha, menunjukkan bahwa manusia purba ini telah bisa berjalan tegak. Sekian penambahan dari saya kembalikan kepada presenter. Terima kasih. Baiklah, Kak, terima kasih atas tambahannya. Yang lain, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Baiklah, jika tidak ada, sekian hasil presentasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.